Halo, ketemu lagi sama aku Tia. Selamat datang di channel Moka Kreatif. Sesuai dengan namanya, channel ini bertujuan untuk mengedukasi semua hal tentang kepenulisan dan analisa data. Gimana nih perjalanan skripsinya? Apakah saat ini kamu lagi menyusun proposal, lagi mempersiapkan seminar proposal, atau justru lagi mempersiapkan sidang akhir? Kalau kamu lagi mempersiapkan sidang akhir, video ini tepat banget buat kamu karena di video ini aku akan membagikan 8 tips untuk menghadapi pertanyaan dosen killer saat sidang skripsi. Ketemu sama dosen killer di sidang skripsi itu udah bikin mood sama mental down duluan nih. Padahal belum mulai sidang skripsinya. Emang gitu sih, tapi semua bisa diminimalisir dengan cara kita memaksimalkan presentasi maupun tanya jawabnya. Untuk tanya jawabnya, ada 8 tips yang sudah Moka rangkum untuk membantu kamu menjawab pertanyaannya. Yang pertama, sebagai mahasiswa yang presentasi, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih kepada penanya, apalagi kalau penanya ini dosen. Jadi meski demikian, kamu nggak perlu menyertai ucapan terima kasih ini dengan pernyataan basa-basi. Kayak, pertanyaan Bapak dan Ibu bagus sekali nih. Ingat ya, kamu adalah mahasiswa yang sedang sidang skripsi, bukan motivator. Jadi ketika dosenmu bertanya, kamu cukup menjawab terima kasih atas pertanyaannya, kemudian kamu langsung masuk ke jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Yang kedua, untuk jawabannya bisa dimulai dengan mengulang pertanyaan secara singkat. Gimana nih maksudnya? Contohnya kayak gini ya. Misalnya kamu ditanya soal metode yang digunakan di penelitian tersebut, kamu bisa memulai dengan menjawab, terima kasih atas pertanyaannya, terkait dengan metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah bla bla bla. Hal ini berguna untuk membuat jawabannya nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan, sekaligus sebagai kesempatan untuk memastikan jawabannya tepat sesuai dengan yang ditanyakan. Yang ketiga, hindari memulai jawaban dengan kesan membantah atau menantang. Meskipun pertanyaan dosen kadang memang cenderung atau sekedar menyalahkan aja. Contoh jawaban yang kurang pas nih, ketika ditanya dengan pertanyaan yang ofensif, kita otomatis langsung jawabkan. Tapi kan bukan kayak gitu Pak, Bu. Nah, jangan seperti itu ya. Lalu sebaiknya gimana dong? Nah, sebaiknya kita menjawab dengan pertama mengucapkan terima kasih dahulu, setelah itu kita lanjutkan dengan mengatakan jawabannya, yaitu bisa memilih kata-kata seperti ini. Sebenarnya seperti ini, Pak, Bu. Lalu dilanjutkan dengan jawaban yang kamu ingin jawab. Ingat ya, jujur dan kritis dalam menyampaikan kebenaran itu baik. Tapi pada umumnya tidak ada seorang pun yang suka dibantah terang-terangan, apalagi kalau ini dosen killer. Yang keempat adalah menjawab dengan kesan positif meskipun secara konteks membantah. Contohnya nih ya, daripada langsung membantah, kita bisa jawab dengan lebih baik. Misalnya, pada awalnya saya juga menduga demikian, Pak, Bu. Namun setelah melakukan percobaan dan penelitian berulang-ulang kali, ternyata ada perbedaan hasil yang saya temukan dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu bla bla bla. Jawabannya lebih enak didengarkan ya. Kemudian tips yang kelima yaitu mengatakan tidak tahu dengan cerdas. Contohnya gini, kita jangan langsung bilang, oh mohon maaf saya tidak tahu, tapi ganti kata-katanya menjadi, maaf penelitian ini tidak membahas aspek X yang ditanyakan sehingga saya tidak bisa menjelaskannya. Atau saya baru menyadari bahwa aspek X merupakan pengaruh penting, namun sayangnya fokus penelitian ini hanya pada aspek A dan aspek B saja, Pak atau Bu. Gimana? Lebih cerdas kan jawabannya? Yang keenam adalah ngeles dengan kreatif. Misalnya kamu udah mentok banget nih, udah gak tahu mau jawab apa lagi dan tips 1-5 udah gak bisa diterapin. Misalnya kamu ditanya, ada gak sih faktor lain yang berpengaruh di penelitian kamu ini? Wah, kamu kan bingung nih dan kamu juga mungkin tidak mempersiapkan jawabannya. Nah, gak perlu panik dulu. Kamu bisa menjawab seperti ini. Mohon maaf, saya tidak memahami faktor lain yang juga sangat berpengaruh pada penelitian saya ini, bla bla bla.
Yang ketujuh yaitu akan ada pertanyaan komprehensif yang bersifat mendasar tapi tidak terkait langsung dengan skripsi atau dengan tesis atau dengan disertasi kamu nih. Nah, untuk hal ini kamu perlu menyiapkan beberapa hal penting dan mendasar terkait disiplin ilmu yang kamu tekuni atau terkait bidang keilmuan kamu. Nah, kalau kayak gini sebaiknya kamu tanya kakak tingkat dulu deh yang pernah ujian dengan dosen yang sama, sehingga kamu nanti bisa memperoleh kisi-kisi pertanyaan yang sesuai. Biasanya, satu orang dosen itu punya tipe pertanyaan yang sama. Meskipun secara redaksi pertanyaannya berbeda, tapi konteks yang ditanyakan sama antara satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain. Yang kedelapan, ada kalanya dosen belum sempat membaca skripsi atau membaca laporanmu sebelum ujian. Karena ya dosen juga sibuk kan, kerjaannya nggak cuma baca laporan kamu, tapi juga ada kerjaan lain yang harus diselesaikan. Nah, karena itu usahakan menjawab dengan sebelumnya menyampaikan penjelasan dasar tapi singkat dan mudah dipahami. Kenapa? Karena dosennya belum sempat membaca laporan kamu. Kalau misalnya kamu langsung menjawab tanpa menjelaskan dasar dari penelitian kamu, dosen kamu cenderung akan menanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang khawatirnya kamu justru jadi nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kamu prediksi ini. Tapi gimana sih cara bikin penjelasan yang mendasar dan singkat itu? Nah, kamu bisa berlatih di depan cermin, atau di depan teman kamu, atau kalau enggak dengan tim ahli muka kreatif yang siap mendampingi persiapan serta pelatihan presentasi dan tanya jawab sidangmu. Gimana? Sekarang udah lebih tahu kan terkait tips menjawab pertanyaan pada saat sidang skripsi? Semoga bermanfaat. Kalau kamu menghadapi kesulitan dalam pengerjaan skripsi, tesis, disertasi, atau tugas kuliah lainnya, kamu bisa banget konsultasikan semua kesulitan kamu ke tim Moka Kreatif yang berpengalaman di bidangnya. Caranya gimana? Kamu bisa langsung menghubungi admin Moka Kreatif. Kontak WhatsApp-nya sudah aku taruh di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.